Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Oktavianti, NIM 22 2018 196. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai distribusi kelebihan harga nilai. Yang pertama, untuk saham utama, kumulasi dan partisipasi. Di sini terdapat keterangan saham utama, saham biasa, dan totalnya. Yang pertama yaitu modal saham sejumlah 80 juta, saham biasa sejumlah 70 juta, totalnya 150 juta. Yang kedua, agio saham. Saham utamanya itu sebesar 30 juta, saham biasanya 5 juta, dan totalnya 35 juta. LYD adalah jumlah kumulatif dari laba sebelumnya. Tidak ada saham utama dan tidak ada saham biasa. Kumulasi saham utama untuk 2 tahun yaitu 80 juta dikali 10% dikali 2. Saham utamanya sejumlah 16 juta. 1 tahun saham biasa 10% dikali 70 juta, saham biasanya sejumlah 7 juta. Untuk partisipasi, sisa pengalokasian LED. Total LED itu 40 juta, dialokasikan sebanyak 23 juta, sisanya yaitu 17 juta. Untuk saham utama 80 juta dibagi 150 dikali 17 juta, itu jumlahnya 9.066.667 rupiah. Untuk saham biasa 70 juta dikali 150 dikali 17 juta, saham biasanya berjumlah 7.933.333 rupiah. Total keseluruhan untuk saham utama 135.066,667 rupiah. Untuk saham biasanya 89.933,333 rupiah. Totalnya yaitu 225 juta. Untuk kepemilikan terhadap PT Karta 80% untuk saham utama dan saham biasa 60%. Nilai yang diperoleh yaitu pada saham utama itu 108.053.333 rupiah. Untuk saham biasa 53.960.000. Biaya perolehan terhadap investasi yaitu 128 juta untuk saham utama, untuk saham biasa 63 juta. Terakhir, kelebihan biaya investasi untuk saham utama 19.946.667 rupiah, untuk saham biasa 9.040.000. Yang kedua yaitu distribusi kelebihan harga nilai untuk saham utama, kumulasi, dan non partisipasi. Modal saham utama yaitu 80 juta, untuk saham biasa 70 juta, totalnya 150 juta. Agio saham 30 juta, saham biasa 5 juta, dan totalnya 35 juta. LED pada saham utama tidak ada, saham biasa juga tidak ada. Kumulasi saham utama 2 tahun itu terdapat 80 juta dikali 10% dikali 2 yaitu 16 juta. Untuk saham biasa 1 tahun biasa 10% dikali 70 juta, hasilnya 7 juta. Non partisipasi hanya terdapat saham biasa sejumlah 17 juta. Total secara keseluruhan saham utama yaitu 126 juta, sedangkan saham biasa sejumlah 99 juta. Totalnya 225 juta. Untuk kepemilikan terhadap PT Karta, saham utama 80%, untuk saham biasa 60%. Nilai yang diperoleh yaitu 100.800.000 untuk saham utama, sedangkan untuk saham biasa yaitu 59.400.000. Biaya perolehan terhadap investasi saham utama senilai 128 juta, sedangkan saham biasa 63 juta. Kelebihan biaya investasi saham utama yaitu 27.200.000, untuk saham biasa 3.600.000. Ketiga yaitu distribusi kelebihan harga nilai untuk saham utama non kumulasi dan partisipasi. Untuk awalnya itu sama saja,
Yang berbeda itu terhadap ini partisipasi sisa pengalokasian LED itu totalnya 40 juta, dialokasikan lagi 15 juta, sisanya itu 25 juta. Saham utamanya itu 80 juta dibagi 150 dikali 25 juta. 25 juta ini itu sisa alokasi LED sebanyak 25 juta. Nah, jadi jumlah saham utamanya 13.333.333 rupiah. Sedangkan untuk saham biasa itu 70 juta dibagi 150 dikali 25 juta. 25 juta itu sisa alokasi. Jadi jumlah saham biasanya 11.666,667 rupiah. Totalnya 131.33.330 rupiah untuk saham utamanya, dan untuk saham biasanya 93.666.667 rupiah. Jadi total keseluruhannya 225 juta. Kepemilikan terhadap PT Karta yaitu untuk saham utamanya itu sejumlah 80% dan saham biasanya itu 60%. Nilai yang diperoleh sebanyak untuk saham utama yaitu 66,667 rupiah dan saham biasa 56.200. Biaya perolehan terhadap investasi saham utamanya 128 juta dan untuk saham biasanya 63 juta. Kelebihan biaya investasi saham utama 22.933.333 rupiah. Sedangkan untuk saham biasa yaitu 6.800. Untuk yang keempat yaitu distribusi kelebihan harga nilai untuk saham utama non kumulasi dan non partisipasi. Untuk keterangan pertamanya itu sama saja baik untuk saham utama dan saham biasanya. Penjelasan terhadap metode sebelumnya itu sama. Kumulasi saham utamanya juga sama. Saham biasanya yaitu senilai 25 juta. Jadi total saham utama dengan saham biasa, saham utama 118 juta, sedangkan saham biasa 107 juta. Jadi total saham utama dan saham biasa itu 225 juta. Kepemilikan terhadap PT Karta sama 80%, saham biasa 60%. Nilai yang diperoleh saham utama 94.400 dan saham biasa 64.200. Untuk biaya perolehan terhadap investasi 128 juta saham utama, saham biasa 63 juta. Kelebihan biaya investasi 33.600, sedangkan saham biasa itu dibagi menjadi 1.200. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya dan apabila banyak gangguan suara-suara yang membuat saya menjelaskan itu tidak jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.